A022310 Prodi Kehutanan, Fakultas Pertanian dan Kehutanan, Universitas Sulawesi Barat. Tujuan pembuatan video pada hari ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang pendidikan kewarganegaraan. Adapun materi yang kita bahas yaitu yang pertama, pengertian bangsa dan negara. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, demokrasi dan masyarakat madani Indonesia. Yang keempat, otonomi daerah. Kita masuk dalam materi yang pertama, yaitu pengertian bangsa dan negara. Bangsa adalah suatu kelompok manusia yang dianggap memiliki kuantitas bersama dan mempunyai kesamaan bahasa, agama, ideologi, budaya, dan sejarah. Yang kedua, bangsa adalah kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu di muka bumi atau kamus bahasa Indonesia. Yang ketiga, dengan demikian bangsa Indonesia adalah kelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses dalam satu wilayah Indonesia. Unsur pembentuk bangsa. Menurut Friedrich Hayek dalam bukunya Nationality in History and Politics mengemukakan bahwa setiap bangsa memiliki 4 unsur aspirasi, yaitu yang pertama, keinginan untuk mencapai kesatuan nasional yang terdiri atas kesatuan nasional, ekonomi, politik, agama, kebudayaan, dan solidaritas. Yang kedua, keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional sepenuhnya, yaitu bebas dari dominasi dan campur tangan bangsa lain terhadap urusan dalam negerinya. Yang ketiga, keinginan dalam kemandirian, keunggulan, individualitas, keaslian atau kekhasan, misalnya menjunjung tinggi bahasa nasional yang sendiri. Yang keempat, keinginan untuk menonjol atau unggul di antara bangsa-bangsa dalam mengejar kehormatan, prestis, dan pengaruh. Pengertian negara. Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Teori terbentuknya negara terbagi menjadi 3. Yang pertama, teori hukum alam. Pemikiran pada masa Plato dan Aristoteles, kondisi alam, tumbuhnya manusia, berkembangnya negara. Yang kedua, teori ketuhanan. Islam atau Kristen, segala sesuatu adalah ciptaan Tuhan. Yang ketiga, teori perjanjian. Thomas Hobbes, manusia menghadapi kondisi alam dan timbullah kekerasan. Manusia akan musnah bila ia tidak merubah cara-caranya. Manusia pun bersatu untuk mengatasi tantangan dan menggunakan persatuan untuk kebutuhan bersama. Yang kedua adalah hak dan kewajiban warga negara. Pengertian hak. Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Hak pada umumnya didapat dengan cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajiban. Kewajiban warga negara. Yang pertama, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh, terdapat pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Pemda. Yang ketiga, setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Yang berikutnya, setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Pasal 27 ayat 1
1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang berikutnya, setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, kewajiban dalam usaha pertahanan negara pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dan kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, di Indonesia hubungan antara warga negara dengan negara atau hak dan kewajiban digambarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, hubungan antara warga negara dengan negara Indonesia tersebut digambarkan dalam pengaturan mengenai hak dan kewajiban yang mencakup berbagai bidang. Yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara cantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, penjabaran lanjut mengenai hak dan kewajiban warga negara dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Contohnya hal dan kewajiban warga negara Indonesia dalam bidang pendidikan pada pasal 31 dijabarkan ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Yang terakhir, di samping adanya hak dan kewajiban warga negara terhadap negara dalam Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen telah dicantumkan adanya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia, yaitu pada pasal 28 ayat 1 G Undang-Undang Dasar 1945. Kita masuk dalam materi yang ketiga, yaitu demokrasi dan masyarakat madani Indonesia. Pengertian demokrasi. Secara etimologis, demokrasi berasal dari kata Yunani, yaitu demos berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi berarti pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat, baik langsung maupun tidak langsung, melalui perwakilan setelah melalui proses pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pengertian masyarakat madani. Menurut Larry Diamond, masyarakat madani atau civil society adalah kehidupan sosial terorganisasi yang terbuka, sukarela, lahir secara mandiri, berswadaya, otonom dari negara, terikat pada hukum. Untuk materi yang keempat, yaitu otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah. Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani autos yang berarti sendiri dan namos yang berarti undang-undang atau aturan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem kesatuan Republik Indonesia. Dasar hukum otonomi daerah. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 sampai 18A dan 18B. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang ketujuh, Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Yang
tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Sekian materi dari saya tentang pengertian bangsa dan negara, dan hak dan kewajiban warga negara, dan demokrasi dan masyarakat madani Indonesia, dan yang terakhir otonomi daerah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.